Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah kembali lagi di channel Junior Ferry. Teman-teman, kali ini saya akan berbagi tips dan trik memenangkan tender di SPSE. Tanpa lobby-lobby apa bisa? Nah, di sini yuk kita pelajari bagaimana memenangkan tender di SPSE untuk metode prakualifikasi 2 file, jenis pekerjaan jasa konsultan konstruksi. Nah, jadi sudah biasa ya, sudah menjadi rahasia umum di kalangan penyedia jasa itu. Yang pertama, banyak anggapan bahwa setiap proyek sudah ada tuannya. Tanda kutip tuannya. Lobby-lobby dilakukan agar bisa mendapatkan proyek tersebut. Terus selanjutnya yaitu adanya paket arisan. Nah, ini yang sering saya dengar. Lalu kita harus bagaimana? Kita harus optimis. Karena kalau dokumen kita memiliki kualitas dan memenuhi penilaian, pasti kita mampu untuk memenangkan suatu proyek. Ya, walaupun lobby-lobby bisa juga kita lakukan dalam arti kata lobby-lobby positif, teman-teman. Seperti pendekatan kepada pengguna jasa, tunjukkan bahwa perusahaan kita itu memiliki kualitas yang baik dan mampu untuk bekerja di instansi tersebut. Itu perlu, tidak masalah. Ini lobby-lobby yang bersifat positif, bukan lobby-lobby kasih uang, itu enggak. Kita cukup menunjukkan bahwa kita mampu untuk mengerjakan proyek tersebut. Selanjutnya, bagaimana kita bisa lolos? Yang pertama yaitu kualitas dokumen kualifikasi. Nah, sebelum memasuki penawaran, kita pastinya mengikuti seleksi kualifikasi terlebih dahulu. Selanjutnya, apa saja yang dinilai oleh pengguna jasa? Untuk lulus di kualifikasi, kita harus memenuhi nilai atau penilaian dari pengguna jasa, seperti kelengkapan persyaratan legalitas. Jangan sampai ada yang kurang. Bila perlu, buat checklist. Nah, ini sangat penting, walaupun mungkin dianggap kita kurang gimana ya, tapi kalau kita sudah buat checklist, insya Allah mudah-mudahan yang sering terlewat itu teratasi. Karena apa? Karena di checklist kita bisa melihat antara dokumen kita dengan checklist kita, mencocokkan apakah sudah ada semua atau belum. Ini seringkali kita anggap remeh, namun ini begitu penting. Jika salah satu legalitas tidak kita lampirkan, tidak ada di dokumen kualifikasi, maka Anda akan gugur. Selanjutnya, pengalaman perusahaan sejenis 4 dan 10 tahun harus terpenuhi. Nah, harus terpenuhi bagaimana? Di dalam dokumen kualifikasi itu ada rumusnya, teman-teman. Rumusnya bagaimana? Teman-teman bisa pelajari di sana. Di dokumen kualifikasi sudah ditunjukkan rumus-rumusnya agar Anda bisa lolos. Nah, ada satu lagi. Biasanya masing-masing pokja itu berbeda-beda. Nah, seperti surat-surat pernyataan. Di surat-surat pernyataan di dokumen kualifikasi itu seperti contoh, Pokja A dan Pokja B itu memiliki persyaratan surat pernyataan yang berbeda, seperti surat pernyataan tidak menuntut ataupun surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam. Merekanya biasanya berbeda-beda. Jadi saran saya, teman-teman harus
begitu cermati dokumen kualifikasi yang diberikan oleh pengguna jasa. Selanjutnya, kalau kita lulus di dokumen kualifikasi, kita biasanya diundang pembuktian kualifikasi. Nah, di sini banyak yang sekali yang gugur, teman-teman. Jangan anggap enteng pembuktian kualifikasi. Pembuktian kualifikasi itu ialah apa yang kamu upload itu yang kamu buktikan. Jadi, persiapkan betul dokumen kualifikasi yang kalian upload di sesi kualifikasi ini. Nah, untuk yang berhak hadir pembuktian kualifikasi itu yaitu direksi yang namanya ada di dalam akta perusahaan atau penerima kuasa yang ada surat kuasa dan bukti potong pajak. Nah, biasanya penyedia jasa itu melampirkan 1721 A1, pasal 21 form 1721. Nah, untuk bagian perpajakan mungkin ini bisa konsultasikan ke bagian pajak perusahaan teman-teman sekalian. Yang hadir di pembuktian kualifikasi itu harus orang-orang yang paham dokumen, karena pada saat Pokja meminta legalitas atau bukti kontrak pengalaman, ya dia harus tahu mana-mana dokumennya. Nah, kalau yang hadir yang nggak paham dokumen atau nggak tahu maaf, atau nggak tahu yang mana SBU, yang mana IUJK, yang mana domisili, ya bingung waktu Pokja meminta menunjukkan dokumen asli. Nah, pada saat pembuktian kualifikasi, nilai kita harus maksimal karena ada batas peserta yang masuk shortlist. Walaupun kita lulus tapi nggak masuk shortlist, misal nih pesaing kita lebih tinggi nilainya dari kita, ya nggak bisa. Selanjutnya, jika kita lulus pembuktian nih, jumlah peserta yang lulus prakualifikasi minimal 3 orang atau 3 perusahaan, dan maksimal masuk shortlist itu 7 perusahaan. Nah, jadi perusahaan Anda harus berada di dalam 7 perusahaan yang lolos. Jika nilai kita misal di urutan ke-8, ya kita tidak bisa masuk shortlist dan gugur di kualifikasi. Bagaimana kita mau menang kalau di kualifikasi saja kita sudah gugur, kita nggak masuk shortlist? Jadi teman-teman sekalian, untuk persyaratannya harus kalian benar-benar penuhi semua persyaratannya, baik dari tadi segi legalitas maupun pengalaman. Untuk tenaga ahli, untuk peraturan yang baru sekarang sudah tidak lagi dipersyaratkan, ya. Terus yang tidak lagi dipersyaratkan itu laporan keuangan, itu nggak perlu lagi di tahun ini, ya. Setelah kita lolos, kita ke tahap kalau lulus dokumen kualifikasi dan masuk shortlist, kita lanjut ke pemasukan dokumen penawaran. Bagaimana dokumen penawaran? Jadi 7 yang lolos tadi melanjutkan ke tahap dokumen penawaran atau biasa disebut dokumen seleksi atau dokumen pemilihan. Nah, bagaimana caranya untuk menembus batas atau menembus nilai-nilai dari dokumen penawaran ini? Nah, di sini kan ada 2, bobot penilaian teknis dan biaya. Teman-teman harus pahami ini. Penilaian teknis ditambah penilaian biaya sama dengan nilai akhir. Nilai akhir, ingat. Jadi jika penilaian teknis Anda besar dan penilaian biaya Anda 0 dikarenakan ada sesuatu hal yang membuat nilai Anda 0, nanti saya jelaskan apa-apa saja yang bisa buat nilai 0.
sama dengan itu nilai akhir. Dan jika pesaing kita penilaian teknisnya di bawah kita dan ditambah penilaian biaya dia, ada nilai, dia masuk nilai nggak nol seperti kita, ya sama dengan nilai akhirnya besaran dia, kita tetap kalah. Biasanya bobot penawaran teknis yang ditetapkan oleh Pokja itu sebesar 60-80%, sedangkan bobot penawaran biaya sebesar 20-40%. Tapi masing-masing Pokja itu berbeda-beda. Nah, ini bobot penilaian pada umumnya ya untuk jasa konsultan konstruksi. Penawaran teknis itu di 80%, penawaran biaya di 20%. Tapi ingat, setiap Pokja memiliki bobot penilaian yang berbeda-beda. Ada juga penawaran teknisnya bobotnya 60%, bobot penawaran biayanya 40%. Ada juga yang penawaran teknisnya 70%, penawaran biayanya 30%. Pokoknya berbeda-beda, ditentukan oleh Pokja masing-masing. Selanjutnya, setelah kita mengetahui penilaian dari evaluasi teknis dan biaya, selanjutnya di evaluasi teknis ini ada yang lebih rinci lagi dalam penilaiannya teman-teman. Maksimalkan nilai bobot evaluasi teknis Anda. Nah, ini yang mendongkraknya. Nih, biasanya seperti ini bobot penilaian teknis pada umumnya. Yang paling besar apa di sini kita lihat, yaitu tenaga ahli. Tenaga ahli ini biasanya 60%. Terus terbesar kedua itu proposal teknis itu 25% dan pengalaman perusahaan itu 15%. Lagi-lagi setiap Pokja memiliki bobot penilaian yang berbeda-beda. Oke. Selanjutnya, kualitas dokumen pengalaman perusahaan. Tadi kan dokumen pengalaman perusahaan 15%. Nah, 15% itu dibagi lagi teman-teman. Nah, di sini ada subunsur untuk penilaiannya. Subunsurnya pengalaman melaksanakan paket sejenis, pengalaman melaksanakan kegiatan di lokasi kegiatan. Misal nih, pekerjaan itu berada di Jakarta, sedangkan pengalaman kita nggak ada di Jakarta. Itu berat teman-teman kalau mau menang. Sebenarnya nggak berat, ini bisa ditopang dengan penilaian tenaga ahli dan penilaian proposal teknis. Ini sebenarnya 15%, tapi kita berusaha untuk semaksimal mungkin agar nilai semua sub penilaian kita besar. Nah, jadi yang dinilai selanjutnya itu nilai pengalaman tertinggi. Jadi semua pengalaman sejenis yang Anda masukkan dan pengalaman tertinggi Anda masukkan, jangan lupa pengalaman yang sudah kita tulis di seperti daftar pengalaman dan uraian itu harus dilampirkan dengan kontrak atau bukti scan kontraknya. Terus berita acara serah terimanya kalian juga lampirkan, kalian juga upload di dokumen penawaran ini. Jika tidak melampirkan kontrak atau scan tersebut, maka tidak diberi nilai. Oke, paham ya? Selanjutnya kita ke kualitas dokumen proposal teknis. Nah, proposal teknis tadi ada 25% penilaiannya. Nah, 25% itu ada lagi subunsur yang dinilainya teman-teman, makanya jadi 25%. Nah, seperti pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK dan pemahaman atas saran atau tujuan, aspek-aspek utama yang diindikasikan dalam KAK. Kualitas metodologi, ketepatan menganalisis masalah, langkah pemecahan dengan tetap mengacu pada KAK dan sebagainya.
Selanjutnya yang dinilai itu hasil kerja atau deliverable. Nah, deliverable ini seperti analisis, gambar kerja, spesifikasi teknis, perhitungan teknis, dan laporan-laporan. Nah, selanjutnya dari penilaian proposal teknis, teman-teman jangan lupa untuk memasukkan gagasan baru. Gagasan baru ini penting dan wajib untuk Anda untuk mendongkrak nilai proposal teknis. Oke, kita lanjut ke dokumen tenaga ahli. Kualitas dokumen tenaga ahli. Ini adalah bobot terbesar dari penilaian teknis, mencapai 60%. Nah, kita harus pahami bobot tenaga ahli. Ada subunsur pembobotan tenaga ahli, teman-teman. Jadi harus dipahami betul dokumen seleksinya. Pahami subunsur pembobotan tenaga ahli seperti tingkat dan jurusan pendidikan, ini ada nilainya. Pengalaman kerja yang dilengkapi dengan referensi. Ingat ya, pengalaman kerjanya, misal nih, pengalaman yang dipersyaratkan di KAK itu selama 10 tahun untuk team leader. Jadi teman-teman harus memasukkan tenaga ahli yang mencukupi ataupun melebihi dari persyaratan yang berada di KAK. Misalnya persyaratannya 8 tahun. Kalau bisa tenaga ahli yang teman-teman masukkan itu di atas 8 tahun. Karena mungkin ya teman-teman sudah ada rumus perhitungannya, rumus perhitungan pengalaman. Setelah teman-teman hitung itu 8 tahun, ya kita nggak tahu yang dianggapnya lingkup dan posisinya ini loh. Nah, ini harus diperhatikan, lingkup dan posisi pengalaman kerja tenaga ahli berbeda-beda. Ada yang lingkupnya kita anggap misalnya nih di perencanaan gedung kita masukkan, sedangkan yang di persyaratan dia lingkup yang nilainya 1 itu perencanaan landscape atau landscape ya. Nggak bisa, itu harus tetap dinilai. Nah, makanya teman-teman lihat di dokumen seleksi, lingkupnya itu misalnya posisinya sesuai, menunjang, terkait, kan gitu kan ada kan. Nah, dilihat yang paling sesuai itu pengalamannya itu di bidang apa, perencanaan gedung atau perencanaan landscape. Misalnya lingkupnya itu berbeda dari yang dipersyaratkannya, ya teman-teman beda juga ngitungnya. Makanya antisipasinya teman-teman kalau bisa masukkan tenaga ahli pengalamannya di atas yang dipersyaratkan dalam KAK. Nah, selanjutnya yang dihitung itu status tenaga ahli, tetap atau tidak tetap. Jika tetap, lampirkan form 1721A1. Orang pajak tahu lah, orang pajak perusahaan teman-teman tahu. Selanjutnya surat pernyataan dari tenaga ahli. Ini adalah surat pernyataan bersedia ditugaskan. Kalau tidak ada, maka tenaga ahli tersebut tidak dinilai, teman-teman. Ya, makanya wajib ada dan kasih materai. Yang namanya pernyataan itu harus bermaterai. Ya, walaupun di situ tertulis surat pernyataan yang tidak diberi materai, pada saat ditunjuk pemenang akan membayar denda materai. Nggak usah, lebih baik tempel materai di penawaran pada saat penawaran. Karena ya materai cuman berapa? 10.000 satunya kan. Nah, sedangkan proyeknya ini 1M, 2M. Ya nggak apa-apa lah, walaupun kita nggak menang, hitung-hitung kualitas dokumen kita itu dilihatnya, wah ini udah bermaterai. Berarti nggak kere ini perusahaan, ya nggak kere. Jadi di situ juga ada nilai tambah untuk perusahaan teman-teman. Itu juga untuk nilai tambah kualitas dokumen loh.
Selanjutnya, baca dokumen KAK sebagai acuan untuk membuat komposisi tenaga ahli yang dibutuhkan serta sinkronkan dengan RAB. Nah, kita kan di situ ada komposisi penugasan, komposisi tenaga ahli, ya, ada struktur organisasi. Nah, itu acuannya ada di KAK dan sinkronkan dengan RAB. Sinkronkan dengan RAB. Karena kenapa? Tenaga ahli itu dibayarnya melalui RAB. Kalau nggak ada di RAB tapi ada di KAK, apa yang harus kita ambil? Yang mana? Antara RAB dan KAK? Jawabannya yang benar yang berada di RAB, karena tenaga ahli yang tidak ada di RAB itu tidak bisa dibayar walaupun ada di KAK. Misalnya inspektornya ada 3, sedangkan di RAB itu inspektornya ada 1. Nah, yang dibayar ya cuma 1 karena itu yang dibayar negara nantinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke kualitas dokumen penawaran biaya. Nah, kualitas dokumen penawaran biaya ini, dokumen penawaran biaya tadi bobotnya kan antara dokumen teknis dan biaya itu 80-20 biasanya ya. Nah, di sini penawaran biaya juga ada evaluasinya yang harus kita perhatikan, yaitu hindari terkena koreksi aritmatik. Tapi untuk sekarang mungkin jarang terjadi karena di SPSE sekarang sudah ada otomatis ya. Itu udah ada otomatis, kita tinggal download template-nya saja dan kita isi. Selanjutnya kita upload. Bagi yang belum bisa upload penawaran biaya, ada di video saya di atas. Selanjutnya yang dinilai itu kewajaran biaya pada rincian biaya langsung personil ya. Selanjutnya kewajaran penugasan tenaga ahli Menmon sesuai penawaran teknis. Kewajaran penugasan tenaga pendukung. Nah, ini sinkron dengan dokumen teknis, proposal teknis ya. Proposal teknis yang kita masukkan kan biasanya ada tuh penugasan tenaga ahli, penugasan tenaga pendukung tuh berapa bulan. Nah, itu harus sinkron teman-teman. Ini juga dinilai di dokumen tuh kan bisa kita baca, ini dinilai. Nah, selanjutnya teman-teman yang harus digarisbawahi ialah biaya tenaga ahli jangan melebihi batas standar remunerasi minimal yang ditetapkan Menteri PUPR. Jadi biaya tenaga ahli yang kita tawarkan jangan lebih rendah dari standarnya remunerasi yang ditetapkan Menteri PUPR ya. Jadi ini nggak boleh di bawah, misalnya 20 juta, tim leadernya 20 juta di standar PU, standar remunerasinya 20 juta. Kita tidak boleh memasukkan penawaran harganya di bawah 20 juta. Kita harus di atasnya, seperti 20 juta 500.000, 20 juta 100.000, 20 juta 50.000. Nah, itu yang boleh. Kalau misalnya kita masukkan 19 juta 800, 19 juta 900, 19 juta 950, sedangkan standarnya 20 juta, ya nol. Nih, lihat nih di bawahnya nih. Apabila ditemukan biaya langsung personil yang tidak wajar, maka penilaian penawaran biaya diberi nilai 0. Hati-hati teman-teman, saya sudah pernah ini. Yang tidak standar itu nilainya 0. Jadi walaupun dokumen teknis kita dapat nilai maksimal 80, tapi kena di dokumen biayanya 0. Jadi total nilai kita hanya 80. Sedangkan musuh tadi atau pesaing kita penilai
penawaran teknisnya 70, terus penawaran biayanya dapat nilai 15. Ya dia 85, kita 80, nggak bisa juga kita menang, masih dia yang menang teman-teman. Oke, ya ini adalah hal terakhir dan yang terpenting. Apa teman-teman? Yaitu berdoa kepada Sang Maha Pencipta. Ini adalah hal terakhir dan yang terpenting. Kita sudah usaha maksimal mungkin, kita sudah memahami dokumen, dan kembali lagi kita berdoa kepada Sang Maha Pencipta, karena semua sudah diatur oleh Sang Maha Pencipta teman-teman. Walaupun ini kita tidak menangkan, ini tidak misalnya kita menangkan juga, ini menjadi takdir kita menang. Walaupun takdirnya tidak menang, ya berarti bukan rezeki, berarti Sang Maha Pencipta sudah merencanakan rezeki yang lain. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe dan juga like, lalu share teman-teman. Share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.